Oke, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dan juga tidak bosan-bosannya mendengar saya dan materi yang saya berikan. Kita bertemu lagi di mata kuliah konversi energi 1, di mana masih kita membahas pompa dan materi yang terakhir ini saya suruh untuk mengerjakan soal seperti di layar ini. Oke, saya lanjut aja ke materi selanjutnya adalah pompa bejana udara. Apa pompa bejana udara itu? Pompa bejana udara adalah suatu ruangan yang tertutup dan berisikan udara yang terbuat dari besi, tuang, atau bahan lainnya, di mana mempunyai lubang pada bagian dasarnya agar air bisa masuk atau keluar. Ini seperti kayak tabung kelebihan. Jadi tabung, kalau Anda melihat pompa air mungkin yang ada tabungnya, seperti itulah bejana udara. Jadi dia bisa masuk dan bisa keluar. Pada pompa torak umumnya dua buah bejana udara dipasang masing-masing pada pipa hisap dan pipa hantar serta diletakkan sedekat mungkin dengan silinder pompa. Seperti apa gambarannya? Gambarannya adalah seperti ini. Oke, pada langkah awal tekannya, jadi ini ada awal, dia menekan air ke pipa hantar ini dengan kecepatan melebihi kecepatan rata-rata, sehingga airnya saking terlalu cepatnya ke sana, dia pasti akan ada air yang kembali atau kelebihan. Nah, kelebihannya itu lari kemana? Kelebihannya itu adalah lari ke bejana sini, bejana udara ini. Sehingga air yang kelebihan ini akan menekan udara yang ada di dalam bejana. Nah, ketika torak ini mendekati titik mati atas, dari langkah tengah ini menuju titik mati atas, maka terjadi perlambatan, di mana kecepatan air itu di bawah kecepatan rata-rata. Karena lambat, sehingga pemasukan keluarnya atau kehantarannya ini akan berkurang, maka udara yang kena mampat tadi itu menekan air menuju ke bawah, dan air ini akan mengisi pipa hantar, sehingga terjadi saling mengisi. Keterlambatan itu diisi oleh air yang ada di bejana, lah menyebabkan kecepatan pada pipa hantar ini menjadi seragam atau uniform. Oke ya. Demikian juga ini halnya yang terjadi pada pipa hisap. Ketika dia langkah hisap awal, maka kecepatannya ada di atas kecepatan rata-rata, sehingga kecepatan saking masuknya terlalu penuh. Nah, kelebihannya kemana? Larinya ke bejana yang di bejana hisap ini, dan dia menekan udara yang ada di dalam bejana ini. Ketika dia mendekati titik mati bawah atau titik puncaknya hisapnya itu, maka terjadi perlambatan. Lah, perlambatan, karena perlambatan maka udara yang di sini akan menekan air ini menuju ke pipa hisap, sehingga aliran pipa hisap ini akan menjadi seragam atau uniform. Oke ya, bisa dipahami. Intinya dia bekerja seperti itu dalam setiap putaran untuk baik menekan maupun menghisap. Untuk selanjutnya, yaitu kecepatan maksimum poros engkol dengan bejana udara. Nah, ini gambarnya yang tadi ya, sama ya. Nah, di sini kecepatan air di dalam pipa hisap sampai di bejana udaranya adalah uniform atau seragam. Kecepatannya di mana? Di sinilah kecepatannya. Oke ya. Sedangkan setelah kecepatan di situ pasti ada faktor keterlambatan atau perlambatan. Nah, percepatan di sini ketika awal maka dia akan terjadi percepatan, tetapi ketika mendekati akhirnya, langkah akhirnya baik langkah hisap maupun langkah tekan, kalau yang ini hisap ya, berarti di akhir langkah hisap maka akan terjadi perlambatan. Nah, ini di daerah mana? Di daerahnya adalah daerah sini. Untuk langkah tekannya sama, yaitu percepatan maupun perlambatan, yang ketika dia mendekati, ketika awal langkah tekan dia mengalami
kecepatan. Tetapi ketika mendekati langkah akhirnya dari tekan ini, maka dia akan mengalami perlambatan. Perlambatannya di daerah mana? Di daerah sini. Sedangkan uniformnya, aliran yang uniform atau seragamnya, yaitu di daerah pipa hantar di daerah sini. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Oke, untuk selanjutnya, perhitungan kecepatan maksimum poros engkol dengan membatasi head sparasi sebagai berikut. Sparasi itu dari pemisahan, di mana head sparasi sama dengan head, ini head atmosfer atau head yang ditunjukkan oleh barometer dikurangi head section atau head isapnya ditambah dengan head akselerasi, head kecepatannya untuk daerah di sini. Jadi percepatan atau perlambatan ditambah HF, ini head kerugian ketinggian atau head kerugian lah bahasa gitu. Ini di daerah sininya. Sehingga di sini kecepatan konstan air di dalam pipa hisap dan di dalam pipa hantar dapat diperoleh dengan jalan membagi kapasitas pompa atau debit, satuannya ada lagi dengan luas penampang pipa, di mana luas penampang pipa hurufnya adalah A kecil karena A besar untuk diameter atau luas engkolnya. Nah, engkolnya ada di sini. Nah, setelah ini untuk pemutarnya piston itu. Jadi kecepatan ini adalah G per A. Oke ya, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Untuk pompa aksi tunggal, di mana kecepatan airnya ini besarnya adalah V sama dengan G per A, di mana G ini rumusnya bisa diganti dengan L, itu adalah panjang engkol, ya, dikalikan luasan dari engkolnya sendiri, dikalikan kecepatan putaran porosnya, dibagi 60 karena dia detik untuk menjadi menit. Ini A-nya tetap, ya, berarti ini adalah yang ini. Oke ya. Selanjutnya panjang langkah ini, pangkal toraknya itu adalah L sama dengan 2 kali R. Kenapa kok 2 kali R panjang langkahnya ini? Kalau Anda melihat dari gambar ini, contohnya gambarnya saya carikan. Nah, ini gambarnya, sorry. Saya lanjut. Nah, ini ketika dia R-nya ini ada di titik sini, maka dia toraknya itu berada pada titik pusat, ya, atau titik pucuknya ini, pucuk atau depan sini. Tapi ketika dia di titik mati bawah, maka R ini berada di titik sini. Sehingga kalau momennya langkahnya ini kita anggap L dari yang paling puncak sampai bawah sini, maka dia dari sini L menuju R ke sini, sehingga ini kan sama dengan diameter engkol, sehingga boleh dibilang L-nya tadi ini adalah 2 kali R. Oke ya, paham kenapa kok dia 2 kali R. Selanjutnya adalah kecepatan sudut poros engkol, di mana persamaannya adalah omega dikali sama dengan 2 pi n per 60. Sedangkan kecepatan poros engkol dalam RPM ini adalah N sama dengan omega kali 60 per 2 pi. Nah, kalau kita gabung dari persamaan ini, kita kemasukkan ke persamaan yang awal kecepatan air ini, maka kita mendapatkan kecepatan air pada pipa hisapnya adalah V sama dengan A per A kecil, luasan dari engkolnya, dibagi luasan pipa, dikalikan 2R omega kali 60 per 2 pi per 60. Ini bisa disederhanakan sehingga persamaannya V sama dengan A per A kalikan omega R per pi. Bisa ya dipahami ya. Anda boleh menggunakan persamaan ini, Anda juga boleh menggunakan persamaan ini, atau Anda boleh menggunakan persamaan ini. Ya, saya kira Anda bisa memahami. Jika yang diketahui yang mana, Anda bisa mencarinya.
Selanjutnya untuk pompa yang aksi ganda. Nah, di mana kecepatan airnya untuk yang ganda V sama dengan 2LA kali N per 60 untuk Q-nya debitnya. Nah, ini bedanya hanya di sini. Sehingga kalau ininya sama, ininya juga sama, ini sama, maka persamaan untuk kecepatan air pada pipa hisapnya untuk pompa aksi ganda kita mendapatkan persamaannya adalah ini. Perbedaannya di 2A ini, atau kita sederhanakan lagi menjadi 2A per A kecil dikalikan omega R per Pi. Oke ya, saya kira dari materi ini Anda sangat memahaminya, dan untuk meyakinkan ini, materi yang saya ajarkan ini seperti biasa, pastinya ada soal yang Anda harus kerjakan. Oke? Nah, soalnya adalah seperti ini. Sebuah pompa torak aksi tunggal mempunyai torak dengan diameter 250 mm. Ini apa diameternya? Torak. Diameter torak apa? Nah, sebutkan di sini diameter torak. Dan panjang langkah. Panjang langkah itu apa? Nah, jadikan satuannya, hati-hati. Oke? Terus kemudian pipa hisap. Nah, pipa hisap ini ingat, hisap mempunyai diameter 125 mm. Berarti diameternya pipa hisap. Panjangnya pipa hisap. Oke, satuannya tadi dengan head 3 meter. Berarti headnya siapa dia ini? Tingginya siapa? Nah, lihat soalnya di sini. Iya, paham ya? Sudah diketahui intinya. Kemudian sebuah bejana udara dipasang pada pipa hisap pada jarak 1,5 meter dari silinder dan 10,5 meter dari penampung air yang dihisap. Ini gambarnya. Berarti ini daerah tadi LS absen, ini LS-nya. Oke ya. Dari gambar itu tadi sebelumnya. Oke, di mana tadi? Oh, ini. Nah, ini. Ya, ini LS absen. Oke ya. Oke, selanjutnya jika penunjukan barometer. Nah, saya barometer berarti apa hurufnya? Barometer ini sama dengan tekanan atmosfer. Hurufnya apa? Sudah tahu? Oke. Dan separasi, berarti di sini ada head separasi, sudah diketahui. Nah, rumusnya tadi apa? Oke, carilah kecepatan di mana poros engkol beroperasi tanpa terjadinya separasi. Ambil F-nya adalah 0,01. Yang ditanya adalah kecepatan poros engkol. Ya, karena ini pompa aksi tunggal, maka persamaannya ini. Nah, berarti Anda mencari apa di sini? Berarti mencari luasan dari toraknya tadi atau engkolnya. Sudah toh? Ini luasan pipanya. Terus sudutnya ini. Lah, sudutnya ini dari mana? Rumusnya ini yaitu 2pi n kali 60. Ya toh? Lah, kemudian R-nya tadi, R-nya adalah 2 dari 2L. Oke ya. Bisa dipahami di situ? Anda bisa menggunakan ini sehingga kecepatannya Anda mendapatkannya. Oke. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi Anda mungkin, waduh Pak, saya kan tidak bisa menemukan ini, nilai ini. Nah, ini kok belum ketahuan. Nah, nilai ini toh. Anda tetap mengerjakan V-nya ini, tetapi ini belum diketahui sehingga dikalikan dengan omega. Oke ya. Setelah ini Anda sudah mendapatkan, pastinya angka dikalikan omega karena omeganya belum diketahui. Anda mencari, tadi ada head separasi. Nah, yang ditanya ini tanpa terjadinya separasi, berarti Anda mencari persamaan ini. Ingat, mana yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui adalah ini sudah diketahui. HS-nya, loh, head section-nya Pak, belum diketahui. Sudah apa diketahui? Sudah diketahui. Lihat soalnya lagi. Lah, head akselerasi, ini carinya gimana? HF-nya gimana? Yang belum diketahui adalah ini dan ini. HA-nya Anda mencari dari persamaan sebelumnya tadi. Head akselerasi adalah di sini, sorry. Saya carikan. Kalau nggak ada ya berarti apa Anda? Saya mencari itu. Nah, head akselerasi adalah ini.
Nah, di sini juga belum ketahuan, ya toh? Kalau belum ketahuan, berarti ini juga dianggap apa? Anda nulisnya tetap omega Q kuadrat. Untuk cos tetanya, karena ada datar tadi, cos tetanya dianggap 0 atau dikali menjadi 1. Berarti persamaan Anda adalah yang ini saja, head akselerasinya. Oke ya. Setelah Anda mendapatkan head akselerasi, berarti Anda harus mencari head kerugiannya. Nah, kerugiannya pakai yang mana? Nah, kerugiannya adalah pakai yang ini. Nah, ini. Nah, untuk V-nya, berarti V-nya belum ketemu, Anda memakai yang ini. Omeganya pastinya tetap, biar Anda nggak bingung. Atau Anda tetap pakai ini boleh, karena V dari awal tadi Anda sudah mengetahui, walaupun ada omeganya, silakan masukkan V diganti dari V yang awal tadi, sehingga pastinya HF ini Anda dapatnya adalah dengan apa? Nilainya adalah berapa angka kalikan omega. Setelah itu Anda masuk ke persamaan ini lagi. Nah, masukkan ini. Sehingga dia memiliki omega, ini memiliki omega, ini adalah angka, ini adalah angka, ini adalah angka, sehingga di sini Anda bisa menemukan nilai dari omega itu, karena angkanya kan bisa digabungkan ya, kelompok angka, kemudian di sini kan sisa omega, sehingga omega sama dengan ini, silakan bagi angka, nanti omeganya Anda sudutnya itu didapatkan. Setelah Anda mendapatkan sudut itu, maka yang ditanya adalah kecepatan poros engkol dalam RPM. Nah, omeganya sudah Anda dapat toh dari persamaan itu, tinggal masukkan 60 per 2 pi, sehingga N ini Anda bisa mendapatkannya. Baik, saya kira Anda kalau mendengarkan saya secara mungkin ya diulang-ulang, Anda bisa mendapatkan atau menjawab soal dari materi ini. Terima kasih karena Anda telah sabar untuk mendengarkan saya dan melihat materi yang saya berikan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.